Felt me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi di channelnya Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort. Today masih bersama gua Adam di sini. Nah, sesuai dengan judul ya. Jadi pada video kali ini gua akan membahas 10 sosok dewa yang tutup usia gara-gara Kratos. Jadi mengapa gua angkat video ini? Karena seperti yang kalian tahu ya, di trailer God of War Ragnarok kemarin, jadi saat pertama kali Tyr bertemu sama Kratos, si Tyr kan saat itu mengatakan bahwa Kratos ini adalah seorang god killer ya, atau pembantai para dewa. Nah, Tyr ini sangat mengenal sosok Kratos itu mungkin berhasil Tyr dapatkan ketika dia sedang mengunjungi tanah Yunani dan berjumpa dengan para penduduknya yang memiliki sejarah kelam lah Yunani di sini. Karena dipercaya peradaban itu sudah hancur lebur akibat perbuatan dari seorang dewa berkulit pucat, yaitu siapa lagi kalau bukan Mamang Kratos. Dan segala aibnya Kratos di Yunani rupanya juga udah diketahuin sama Mimir, yang pada trailer Mimir sudah tahu mengenai kisah Kratos yang dijuluki dengan nama Ghost of Sparta. Nah, sampai sini bagi kalian yang baru mengikuti kisah perjalanan hidup Kratos, siapa sih Kratos ini? Mengapa kok dia terlihat sangat overpower banget ya? Makanya gue buat video ini buat memperkenalkan lah buat kalian yang mungkin masih belum tahu siapa itu Kratos. Ya, hitung-hitung untuk bekal lah buat nanti mungkin lebih mengerti ya cerita God of War Ragnarok nanti yang akan rilis di November 2022. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Inilah dia deretan dewa-dewa yang memiliki nasib yang sangat mengenaskan karena harus dikirim sama Kratos ke akhirat. Nah, siapa-siapa aja? Langsung aja kita mulai pembahasannya. And let's begin the list, guys. Oke, di deretan pertama ya, di antrian pertama ya, adalah sosok Dewa Ares. Nah, Dewa Ares ini berdasarkan cerita ya, merupakan sosok dewa utama di mitologi Yunani yang pertama kali menjadi targetnya Kratos untuk dibunuh. Dan Dewa Ares ini dia sebenarnya adalah dewa perang yang nantinya status tersebut akan direbut sama Kratos di cerita mitologi Yunani. Nah, mengapa Ares ini ditargetin sama Kratos buat mati ya di mitologi Yunani? Padahal Ares dulu kan sudah pernah membantu Kratos dengan memberikan senjata perang yang bernama Blade of Chaos, sehingga Kratos saat itu menjadi seorang pejuang Sparta yang tidak bisa dikalahkan, bahkan ketika menghadapi pasukan kejam seperti barbarian sekalipun. Nah, sedikit cerita mengapa Ares ini kok bisa berakhir di tangannya Kratos. Jadi memang pada awal mula Kratos memang memutuskan untuk mengkhianati Ares ketika Kratos merasa sudah terjebak dalam tipu daya Ares, tanpa sengaja membunuh keluarganya sendiri, yaitu Lysandra dan Calliope, anak dan istrinya. Nah, sejak saat itu Kratos secara lantang mengatakan bahwa ia akan membalas tipu dayanya Ares dan akan membunuhnya suatu saat nanti sebagai upaya balas dendam. Karena sang dewa perang Yunani itu telah membuat kehidupan Kratos menjadi hancur berantakan. Nah, pada game God of War 1, Kratos akhirnya benar-benar berhasil membunuh Ares setelah ia berhasil membuka kotak Pandora dan berhasil menyerap kekuatan harapan yang ada di dalamnya. Sehingga Kratos kemudian berubah seketika menjadi sosok raksasa dan memudahkannya saat menghadapi Ares yang juga muncul dengan fisik yang sangat besar. Nah, kematian Ares pun akhirnya membuat tahta dewa perang itu menjadi kosong tanpa penghuni. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Athena tiba-tiba mengangkat Kratos yang sedang berupaya bunuh diri sebenarnya, dan akhirnya Kratos menjadi sosok dewa perang berikutnya menggantikan Ares. Nah, mungkin gue akan memberikan scene ya, dimana momen-momen dimana Ares ini harus COD-an sama malaikat dan dikirim ke akhirat sama Kratos. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal
defeating a god, Ares was no more. Nah, itulah tadi scene dimana tewasnya Ares. Nah, yang kedua, ini adalah Poseidon. Nah, sama seperti Ares ya. Pada awalnya Poseidon juga sempat ngebantuin Kratos sebenarnya pada saat Kratos menghadapi monster Hydra. Nah, kala itu si Poseidon memberikan kekuatan berupa Poseidon Rage, sehingga kekuatan Kratos memang terlihat jauh bertambah dari sebelumnya. Nah, namun di dalam game God of War 3, Poseidon berubah menjadi karakter antagonis yang diperintahkan secara langsung oleh Zeus untuk menghabisi Kratos dan pasukan Titan yang ingin menghancurkan Gunung Olympus. Nah, saat itu memang terlihat Poseidon bahkan hadir sebagai bos pertama tuh pada saat kita main God of War 3, yang muncul di bagian awal game dengan wujudnya seperti monster kuda laut dan menyerang tubuh Titan Gaia. Nah, beruntungnya ketika Gaia berhasil memukul badan dari monster laut tersebut, tubuh normalnya si Poseidon ini seketika terlempar dari dalam monster itu, sehingga memberi kesempatan kepada Kratos untuk segera menghabisinya. Nah, Kratos kemudian menghampiri Poseidon dan langsung menghajarnya dengan cara membenturkan kepala Poseidon ini secara bertubi-tubi sehingga melukai kedua matanya dan sekaligus mematahkan lehernya, sehingga dapat dipastikan akhirnya Poseidon harus terkirim ke akhirat. Nah, gue nggak tahu apakah video ini nanti akan dolar kuning. Ya mau gimana lagi, memang udah resiko kalau dolar kuning. Ya semoga aja videonya aman ya, karena gue nggak akan ngekat ya momen-momen menarik seperti ini. Nah, baik lagi ke momen ketika Kratos sedang menghabisi Poseidon. Menariknya di sana, Kratos membuang mayatnya Poseidon ke permukaan laut yang ada di dasar jurang. Nah, semenjak tubuhnya Poseidon dilempar ke laut, tiba-tiba volume air di sana langsung naik secara brutal, sehingga menyebabkan sebagian besar peradaban Yunani hancur dan tenggelam. Nah, jadi sekedar saran aja nih ya, kalau mau buang mayat dewa laut, mendingan lempar aja ke dunia Muspelheim, biar semua api di sana padam dan bikin adem gitu ya. Nah, dewa berikutnya yang ditakdirkan harus meninggal di tangan Kratos yaitu tentu saja si Thanatos, sang dewa kematian. Sungguh sangat ironis ya, dewa kematian tapi mati. Nah, bagi kalian yang mungkin lupa, Thanatos ini adalah sosok dewa yang diperintahkan sama Zeus untuk mengurung adik kandungnya Kratos yang bernama Deimos di sebuah tempat bernama Domain of the Dead. Nah, selama puluhan tahun sejak Ares menculiknya dari Kratos, Deimos rupanya hidup sendirian di alam tersebut sambil berharap suatu saat nanti sang kakak akan datang untuk menyelamatkannya. Nah, dalam game God of War Ghost of Sparta, titik awal dari malangnya nasib Thanatos itu adalah ketika Kratos akhirnya mengetahui dari sang ibu bahwa Deimos rupanya masih hidup. Nah, sejak saat itulah Kratos langsung berambisi untuk menemukan dan menyelamatkan adiknya yang ternyata selama ini diketahui telah dikurung oleh Thanatos sejak beberapa puluhan tahun yang lalu. Nah, alasan Deimos diculik ya, memang Deimos ini awalnya diyakini suatu saat nanti ialah yang akan membunuh Zeus dan menghancurkan Gunung Olympus. Padahal seperti yang kita tahu ya, bahwa sosok dari garis keturunan Zeus yang bakalan menghancurkan Olympus adalah Kratos, bukan Deimos. Nah, singkatnya, begitu Kratos berhasil menemukan Deimos di Domain of Death dan berusaha membawanya untuk kembali ke dunia, ternyata kala itu si Thanatos sedang lucu-lucunya
Jadi dia tidak membiarkan mereka berdua si Kratos dan Deimos ini pergi begitu aja dengan mudah. Nah, namun sayangnya Deimos yang kalah kuat saat itu akhirnya tumbang dan menderita luka yang bisa dibilang cukup parah. Nah, akibat melihat sang adik yang sedang sekarat, Kratos kemudian mengeluarkan jurus Rise of Sparta dan langsung menghajar Thanatos tanpa ampun. Lalu diakhiri dengan menikam pedang kembarnya sehingga Thanatos pun berakhir tewas. Jadi agak ironi ya, tadi gue bilang kisah hidupnya Thanatos ini. Padahal dia adalah seorang dewa kematian, tapi ternyata harus mati di tangan Kratos yang hanya seorang demigod. Ibarat kata kayak dewa judi di Las Vegas tapi akhirnya bangkrut gara-gara kalah main gaple sama bapak-bapak pos ronda kampung. Nah, karakter dewa berikutnya yang ternyata dengan mudah bisa dikalahkan oleh Kratos secara sadis dan mengerikan adalah Dewa Hermes. Nah, dia merupakan sosok dewa yang memiliki kecepatan di atas rata-rata sebenarnya, sehingga dirinya bisa berlari dan melompat dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, karena yakin banget nih dirinya tidak akan tertangkap sama Kratos, makanya si Hermes ini tengil banget dan selalu mengejek Kratos yang meskipun punya kekuatan fisik lebih hebat daripada Hermes. Nah, tapi si Mamang Butak itu tetap aja tidak mampu untuk mengejar dan menangkap si Hermes. Nah, sampai pada akhirnya Hermes mulai menghadapi azabnya ketika dia kembali ngeledekin Kratos dari atas patung raksasanya Athena. Nah, berkat alat ketapel raksasa, Kratos lalu melesat dengan cepat menuju ke Hermes, sehingga membuat patung Athena runtuh dan berhasil melukai Hermes, sehingga tidak bisa lagi ia melarikan diri sesuka hati. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Nah, akhirnya meski sudah berusaha sekuat tenaga menghadapi Kratos, Hermes pun berakhir tumbang dan tiba-tiba ia langsung memohon ampun kepada Kratos agar tidak dibunuh ketika dirinya ini sudah terpojok. Nah, tentunya Kratos jelas sudah masa bodoh pada titik ini sama permintaan Hermes yang pada awalnya tadi sempat belagu banget karena percaya nggak bakalan bisa ditangkap sama Kratos. Nah, kemudian tanpa belas kasihan, Kratos pun langsung memotong kedua kakinya Hermes, sehingga dewa yang tadinya bisa lari secara cepat itu berakhir tewas dengan kaki-kaki yang buntung. Nah, berkat tewasnya Hermes juga, Kratos menjadi punya alat bernama Boot of Hermes atau sepatu sakti milik Dewa Hermes yang bisa membuat si pemakainya ini dapat berlari atau bergerak secara cepat. Ya, agak hoki juga emang nih Kratos gara-gara bunuh dewa jadi dia punya sepatu bagus. Air Jordan juga kayaknya nggak akan bisa ngalahin sepatunya Hermes. Nah, dari beberapa dewa yang menjadi korban keberingasan Kratos, nah salah satu yang bikin gue berempati adalah Hercules. Ini satu-satunya nih yang bikin berempati. Nah, karena ternyata Hercules dan Kratos sebenarnya merupakan saudara satu ayah, cuman beda ibu. Mengingat Hercules juga dilahirkan dari rahim seorang wanita biasa yang dulu pernah dibuahi sama Zeus, yang memang terkenal doyan banget tebar benih di sana-sini. Nah, karena lahir sebagai demigod atau manusia setengah dewa, Hercules juga dijadikan budak oleh Dewi Hera, sehingga dirinya harus selalu patuh dan taat dengan segala perintah dari dewa-dewi Olympus. Bahkan sama seperti Kratos sebenarnya, masa lalu Hercules juga nggak kalah suram, karena dahulu juga pernah membunuh keluarganya sendiri. Nah, pada saat Kratos bertemu dengan saudaranya itu di game God of War 3, nah sebelum mereka bertarung, Hercules ini sempat mencurahkan isi hatinya dan berkata bahwa dirinya selama ini sangat iri sama Kratos yang dianggap menjadi salah satu anak favoritnya Zeus. Nah, buktinya ketika Zeus dulu memberikan tugas kepada Kratos untuk membunuh Dewa Ares yang berkhianat. Nah, ternyata pada saat yang bersamaan, saat itu Zeus sebenarnya juga memberikan Hercules sebuah tugas, yang tapi bedanya tugas yang dikasih ke Hercules adalah tugas yang sangat recehan, yaitu membersihin kandang kuda. Sungguh sangat berbeda sekali tugas yang diberikan Kratos ke Hercules. Yang satu suruh ngebunuh dewa, yang satu suruh membersihin kandang kuda.
Nah nggak cuman itu, kedengkian Hercules besar, terutama pada momen pada saat Athena mengangkat Kratos sebagai dewa perang untuk menggantikan Ares yang telah tewas. Nah maka dari itulah Hercules menjadi sangat membenci Kratos dan berniat untuk membunuh Kratos agar dirinya bisa menjadi dewa perang yang baru jika berhasil menghabisi Kratos. Nah, tapi pada momen ini si Hercules tidak tahu kalau Kratos itu adalah pemeran utama di game ini. Nah, mungkin kalau gamenya berjudul Hercules, mungkin Hercules nggak perlu takut ya sama Kratos. Nah, pada akhirnya ketika Hercules merasa siap untuk mengalahkan Kratos, rupanya kemampuan Hercules ternyata tidak sehebat Kratos. Nah, meski sudah dibekelin senjata berupa sarung tangan mematikan yang bernama Nemean Kestus, Hercules masih bisa dikalahkan oleh Kratos dengan sangat mudah. Bahkan Kratos membunuhnya dengan cara memukul kepalanya Hercules secara bertubi-tubi menggunakan Nemean Kestus. Hingga akhirnya Hercules tewas dengan bentuk kepala yang semakin abstrak akibat dihantam berkali-kali dengan senjatanya sendiri. Helios bisa dibilang merupakan salah satu dewa Yunani yang harus mati dengan Kratos dengan cara yang sangat mengerikan. Nah, padahal sebelum tewas ya sebenarnya Helios punya hutang budi sama Kratos yang sudah berhasil menyelamatkannya dulu ketika Atlas dan Persephone bersekongkol untuk menculik Helios agar bisa menghancurkan seluruh dunia. Nah, dalam game God of War 3, akhirnya Kratos dan Helios pun kembali bertemu saat terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Titan agar bisa meruntuhkan tahtanya Zeus dan sekaligus menghancurkan Gunung Olympus. Nah, sementara itu Kratos kebetulan juga berada di pihaknya Titan saat itu. Nah, karena para Titan juga sudah sangat dendam sama Zeus yang telah mengkhianatinya. Nah, awal dari kematian Helios terlihat ketika Kratos berhasil menyerangnya menggunakan senjata balista, sehingga Helios terpental tepat ke telapak tangan seorang Titan bernama Perseus yang langsung melemparkan Helios secara sangat kuat ke sebuah dinding tebing. Alhasil ketika Kratos menemukan Helios, dewa matahari itu sudah tampak sekarat dengan tubuh yang terluka sangat parah. Nah, singkatnya, pada saat Kratos akan menghabisinya, Helios masih sempat berupaya untuk ngebujuk Kratos untuk jangan dibunuh, dan ia berjanji akan melakukan balas budi atas pertolongan Kratos di masa lalu yang telah berhasil membuat Helios ini selamat dari cengkraman Atlas. Nah, tapi sayang, tekad Kratos saat itu sudah sangat bulat menghancurkan Zeus, sehingga si mamang botak ini langsung memegang kepalanya dan menariknya dengan kuat, sehingga badan dan kepala Helios ini terpisah. Ya, memang terlihat enteng banget lah si Kratos pas nyopotin kepalanya Helios ini. Udah kayak nyopotin mainan Lego. Nah, ketika Helios tewas, seketika langit menjadi gelap akibat kemunculan awan hitam pekat dari seluruh penjuru Yunani, lalu disusul dengan badai dan hujan lebat, serta angin tornado, sehingga peradaban Yunani semakin hancur berantakan. Ya, memang karena Helios ini adalah dewa matahari, sehingga tewasnya Helios menyebabkan matahari menjadi hilang juga. Oke, selanjutnya Hades. Nah, secara penampakannya, sebetulnya dewa Hades ini merupakan sosok dewa yang sangat badass lah ya. Keren sebenarnya dan cukup mengerikan. Dia tampil dengan menggunakan topeng besi yang bentuknya cukup mengintimidasi kita, dan ia juga memiliki tubuh yang dipenuhi dengan duri-duri raksasa, sehingga bisa dibilang pasti kagak ada orang yang bakalan berani nyenggol badannya karena tajam badannya si Hades. Nah, meski begitu, Hades rupanya juga menjadi salah satu dewa yang ditakdirkan harus mati dibunuh sama Kratos, tepatnya dalam game God of War 3. Ketika Kratos terpaksa harus membunuh Hades agar bisa mengambil rohnya sebagai syarat untuk bisa menggunakan pintu portal yang dapat membawanya ke lokasi keberadaan kotak Pandora dan Flame of Olympus. Nah, pertarungan antara Kratos dan Hades pun terjadi di dunia Underworld, sebuah dunia yang dipenuhi oleh arwah orang-orang mati yang dikuasai oleh Hades sebagai penjaga abadinya. Nah, bahkan kala itu Hades sebenarnya hampir berhasil mencabut nyawanya Kratos
dengan menggunakan kesaktian senjatanya yang bernama Claws of Hades. Lalu gak lama kemudian, Kratos berhasil membalikan keadaan dengan menghajar Hades secara habis-habisan hingga si dewa berwujud mengerikan itu jatuh ke dalam River Styx. Nah, sementara itu Kratos pun berhasil merebut senjata Claws of Hades yang kemudian dia gunakan untuk mengambil arwahnya Hades. Ketika roh dari Hades ini berhasil terlepas dan diserap ke dalam tubuhnya Kratos, pada saat itu juga jutaan arwah orang-orang mati terbebas dari Hades, dan beberapa di antaranya juga tampak berusaha melarikan diri dari Underworld. Oke, selanjutnya nih, dewa yang satu ini adalah dewa yang bisa dikatakan tersulit ya di mitologi Yunani. Karena dari sekian banyak dewa Yunani yang ada, Zeus adalah satu-satunya dewa yang sulit dikalahkan sama Kratos. Ya wajar aja sebenarnya, karena Zeus merupakan raja dari dewa-dewi Yunani yang dulu juga pernah berhasil membantai bangsa Titan dengan memakai senjata legendarisnya, yaitu Blade of Olympus. Nah, yang menarik, dulu sebelum Kratos dan Zeus berkonflik, pada awalnya Kratos adalah seorang pejuang yang selalu setia menuruti perintah dari para dewa Olympus termasuk Zeus. Nah, bahkan Kratos dulu juga dipilih menjadi prajurit yang diutus oleh Athena dan Zeus untuk membunuh dewa Ares, yang kala itu Ares berkhianat. Nah, karena Zeus punya aturan bahwa sesama dewa tidak boleh saling menumpahkan darah. Nah, maka dari itulah Zeus memakai kekuatan dan potensinya Kratos agar bisa menghabisi Ares. Nah, tapi dalam game God of War 2, rencana busuknya Zeus akhirnya terbongkar setelah dia menyerang Kratos ketika Kratos sedang lemah, tak berdaya, usai ketiban tangan patungnya Colossus. Nah, pengkhianatan Zeus itu terpaksa ia lakukan dengan alasan bahwa dia hanya ingin menghabisi Kratos yang memang Kratos diramalkan bakal menghancurkan Olympus dan membunuh Zeus. Nah, itulah yang menjadi motif utama, yaitu ketakutan mengapa Zeus ini mencoba selalu ingin membunuh Kratos. Ya, jadi memang seperti yang udah gue ceritain ya, Kratos memang sudah pernah tewas ditikam sama Zeus dengan Blade of Olympus. Nah, pada saat Kratos tewas, beruntung saat itu Gaia langsung menolong Kratos dengan cara menyembuhkan luka tusukan pedang tersebut agar Kratos ini bisa merebut kekuatan Sister of Fate untuk bisa merubah takdir yang tadinya mati di tangan Zeus. Nah, singkatnya pada game God of War 3, Kratos pun mengajak para Titan, termasuk Gaia dari masa lalu, dengan menggunakan penjelajah waktunya Sister of Fate, sehingga mereka bisa bareng-bareng meruntuhkan Gunung Olympus dan juga membunuh Zeus. Jadi dengan menggunakan kekuatan The Sister of Fate atau time travel lah bahasa zaman now-nya. Nah, meski saat itu Kratos sempat dikhianati sama Gaia sebenarnya, namun pada akhirnya Kratos berhasil tiba dan bertemu dengan Zeus di puncak Olympus. Nah, keduanya pun berduel nih, sampai Zeus ini terjatuh ke dalam tubuhnya Gaia dan lemas terpojok di depan jantungnya Gaia. Nah, pada momen itulah Kratos langsung menikam Zeus dengan Blade of Olympus, sehingga membuat Gaia tewas dan sekaligus meruntuhkan istananya Zeus di puncak Olympus. Meskipun kemudian arwahnya Zeus tiba-tiba bangkit lagi dan menyerang Kratos, akhirnya pemimpin dari para dewa-dewi Yunani itu pun tewas setelah diajar bertubi-tubi tanpa ampun oleh Kratos yang sudah sangat dendam terhadapnya. Karena rupanya Zeus juga telah menghabisi para pasukan Sparta yang berisi prajurit-prajurit yang Kratos banggakan. Bahkan Zeus jugalah yang sebenarnya mengutuk istrinya, si Kalisto, yang merupakan ibunya Kratos juga, sehingga Kratos harus terpaksa membunuh ibunya sendiri ya. Dan dengan tewasnya Zeus itulah peradaban Yunani menjadi semakin kacau dan hancur lebur, yang menyebabkan Kratos harus pindah ke mitologi lain.
Nah, setelah berapa dewa tadi gue ceritain dari mitologi Yunani, nah mungkin sekarang kita beralih dari mitologi Yunani ke mitologi Nordik. Nah, kedua tangan Kratos rupanya juga sanggup untuk membunuh para dewa yang eksis di Skandinavia. Namun sebenarnya Kratos ke Nordik bukan mau perang, karena alasan utamanya ia hanya ingin memulai suatu kehidupan baru yang lebih tenang, tentram, dan jauh dari jangkauan para dewa-dewi Yunani lagi. Nah, namun sayangnya, semenjak Faye, istrinya dari Kratos ini meninggal dunia, Kratos malah kembali terseret ke sebuah konflik yang melibatkan para dewa-dewi dari mitologi Nordik, terutama dengan bangsa Aesir. Dan salah satu dewa keturunan Thor yang bernama Magni rupanya ditakdirkan harus mati juga di tangan Kratos. Nah, menariknya, tujuan sesungguhnya Magni datang dari Asgard adalah untuk mencari dan menangkap seorang giant yang diduga sedang bertahan hidup sendirian di Midgard, yang sedang melindungi kaum giantnya dari tindakan pembantaian yang dilakukan oleh bangsa Aesir, khususnya Odin dan Thor. Nah, namun karena Magni nggak tahu siapa Kratos, sehingga saat itu Magni mengira bahwa Kratos ini adalah giant atau sosok giant yang memang dicari-cari. Nah, akhirnya karena memang kebodohannya ya, karena dia nggak sadar itu adalah Kratos, si pemeran utama di game ini, akhirnya dia harus terpaksa melawan dan akhirnya tewas di tangan Kratos. There must have been some war to make the last timber. I'll kill you! Atreus! Control yourself! Nah, kematian Magni terjadi ketika Kratos dan Atreus hampir saja mendapatkan alat pahat ajaib ya, yang ada di kepala mayat seorang raksasa bernama Tamur. Nah, kala itu Magni dan saudaranya si Modi datang ke sana setelah mereka mendengar dan melihat palu raksasanya Tamur yang jatuh tanpa sebab. Dan benar aja di sana Magni berhasil menemukan Kratos serta Atreus dan berencana untuk membawa mereka pergi ke Asgard untuk menemui Odin sebenarnya ya. Namun sayangnya si Magni ini nggak sadar bahwa yang ia temukan itu bukan Faye, melainkan si Kratos atau suaminya Faye. Nah, karena ketidaktahuannya itu, akhirnya Kratos saat bertemu dengan Magni, Kratos pun nggak bisa tinggal diam dan langsung melawan anak-anaknya Thor itu dengan memakai kekuatan dari senjata warisan Faye, yaitu Leviathan Axe. Nah, berkat bantuan dari Atreus juga sebenarnya, Kratos akhirnya berhasil membuat Magni lemah, sehingga Kratos punya kesempatan untuk menancapkan kapak saktinya berkali-kali ke tubuh Magni sampai nyawanya melayang ke Valhalla. Nah, kematian Dewa Magni juga bisa dikatakan sebagai kematian yang sia-sia, karena sebenarnya Magni tidak tahu bahwa Kratos ini bukan seorang sosok giant yang dia cari selama ini. Namun faktanya Kratos adalah sosok dewa legendaris yang memiliki julukan sebagai Ghost of Sparta dan juga The God Killer, yang kisah masa lalunya sudah tersebar ke segala penjuru, bahkan sampai menjalar ke berbagai peradaban yang ada di luar Yunani. Nah, jadi sayang sekali kaum Magni, seharusnya kamu bisa googling dulu ya, paling nggak kamu tahulah Kratos ini siapa gitu kan. Nah, setelah Magni, sosok dewa mitologi Nordik yang juga mati di tangan Kratos adalah Baldur, sang dewa yang tidak dapat disakiti atau bahkan dibunuh. Nah, Baldur diceritakan memiliki kemampuan tersebut ya, nggak bisa mati dan nggak bisa dibunuh dari ibu kandungnya, yaitu Freya. Yang di awal cerita, Freya diceritakan mendapat sebuah ramalan bahwa suatu saat Baldur, yaitu anaknya ini, akan mati sia-sia. Nah, makanya atas alasan itu, Freya memberikan mantra pelindung ketika Baldur ini masih kecil, sehingga anak satu-satunya itu tidak dapat dilukai dan bahkan tidak mampu merasakan hal apapun. Nah, namun meski dalam game God of War 2018 kemarin Kratos dan Baldur sudah terlibat duel serius sebanyak beberapa kali, nah pada akhirnya Baldur harus kehilangan kekuatannya usai tangannya tertusuk sebuah panah mistletoe yang terikat di badannya Atreus. Nah, pada saat itu juga untuk pertama kalinya Baldur sebenarnya bisa merasakan rasa sakit di tangannya. Dan bukan hanya itu, Baldur juga bisa merasakan hawa dingin di sekitarnya dan sekaligus bisa dibunuh seperti makhluk normal lainnya. Nah, menariknya, meski kekuatannya hilang seketika, Baldur justru merasa sangat bahagia dan sangat bersemangat saat menghadapi Kratos. Hal itu dikarenakan selama ini Baldur menganggap bahwa mantra pelindung dari ibunya tersebut adalah sebuah kutukan ketimbang menganggapnya sebagai anugerah. Nah, singkatnya, pertarungan terakhir antara Kratos dan Baldur pun terjadi. Ya, meski kejadian tersebut dihalangi oleh Freya yang memanfaatkan tubuh raksasa Tamur untuk melindungi nyawa anaknya, namun Baldur yang pada saat itu sudah menjadi makhluk yang rentan
akhirnya berhasil dilemahkan sama Kratos. Bahkan seingat gua, Baldur juga merupakan sosok dewa pertama di mitologi Nordik yang berhasil mencicipi pedihnya sebetan pedang kutukan Blade of Chaos. Namun saat itu Baldur memang harus mati setelah lehernya dipletekin sama Kratos. Why do you even care? You could have walked away. The cycle ends here. Must be better than this. No, my boy! My dear sweet boy! Nah, motif Kratos harus membunuh Baldur memang terlihat ketika Baldur mencoba untuk mencekik ibu kandungnya ya, si Freya. Karena diliputi rasa dendam ya, karena selama ini Baldur merasa dikutuk sama ibunya sendiri, sehingga ia tidak dapat merasakan hal apapun dari seluruh yang ada di 9 dunia. Nah, pemandangan Baldur yang mencoba mencekik ibu kandungnya itu langsung membuat Kratos muak. Dia kemudian mencekik Baldur dari belakang dan langsung mempeletekin lehernya agar bisa menyelamatkan nyawa Freya. Dan sekaligus momen itu memutus siklus pembunuhan anak membunuh orang tuanya sendiri. Nah, sejak kematian Baldur itulah tiba-tiba di Midgard turun badai salju yang dikenal dengan nama Fimbulwinter. Dan bukan hanya itu, Freya yang semula berteman dengan Kratos dan Atreus pun berubah dan bersumpah suatu hari nanti ia akan melakukan balas dendam kepada Kratos yang telah membunuh anak satu-satunya. Nah, dengan begitu, setelah Baldur tewas, Kratos menjadi makin terseret ke pusaran konflik antara dewa yang nantinya diprediksi akan menjadi sebuah perang akbar yang bernama Perang Ragnarok atau kiamat versi mitologi Nordik. I know you. God Killer. Itulah tadi ya berapa daftar nama-nama dewa yang beruntung yang sampai saat ini sudah dikirim Kratos ke alam akhirat. Nah, tapi sebenarnya masih ada banyak dewa lagi yang gua nggak sebutin dalam video ini. Nah, buat kalian yang masih penasaran, mungkin bisa cari sendiri video-videonya di YouTube. Karena menurut gue pribadi, dewa-dewa yang tadi gue sebutin itu adalah dewa yang memiliki kematian yang sangat menarik buat dibahas. Apalagi mengenai bagaimana akhirnya mereka bisa tewas secara mengenaskan, seperti Helios, Hermes, dan lain-lain. Atau mungkin secara menyedihkan seperti Magni dan Baldur yang lehernya dipeletekin sama Kratos. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri? Jika kalian punya pendapat lain mengenai para dewa yang menjadi korban kengerian Kratos, atau ingin mendapatkan detail yang mungkin gue lewatin, silakan disampaikan pada kolom komentar. Nah, sampai sini artinya kita menjadi bertanya-tanya dan menduga-duga kira-kira dewa apa lagi yang akan disiangin sama Kratos di God of War Ragnarok nanti. Nah, sebab itu baiknya kita tunggu aja sampai nanti di November 2022 nanti, sampai game God of War Ragnarok akan rilis. Silakan sampai sini yang mau berimajinasi dan mau berpendapat kira-kira dewa apa lagi yang bakalan mati sama Kratos. Oke, itu jadi gue semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silakan mampir ke IG-nya kita di thecoverzone_id, dan kalian yang punya akun TikTok juga bisa mampir ke TikTok kita di thecoverzone_id, karena ada fakta berita menarik seputar game di sana dan beberapa short juga akan gua upload di sana. Dan standar aja, seperti biasa silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thanks for watching. Gue udah signing off and bye bye guys.